Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 130 2020 0237. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana algoritma kriptografi modern. Nah, untuk mata kuliah keamanan sistem komputer pada tugas final. Oke, pertama langsung saja di sini. Pada bab 1 pendahuluan, di sini membahas mengenai algoritma kriptografi. Nah, algoritma ini untuk urutan-urutan langkah logis menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan benar. Oke, sedangkan kriptografi berasal dari bahasa kripto yang artinya secret atau rahasia, dan grafi berarti writing atau tulisan. Nah, kriptografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirim dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Oke, nah prinsip-prinsip kriptografi yaitu ada confidentiality atau kerahasiaan, dan data integrity atau keutuhan data, atau kemudian authentication atau otentik. Nah, di sini non-repudiation atau anti penyangkalan. Nah, kemudian eh, algoritma kriptografi terdiri dari 3 fungsi dasar, yaitu enkripsi, kemudian ada deskripsi, kemudian ada kunci. Nah, di sini enkripsi merupakan hal yang sangat penting dalam kriptografi, merupakan pengamanan data yang dikirim agar keterjagaannya atau kerahasiaannya tetap terjaga. Kemudian ada pesan asli disebut plain text yang diubah menjadi kode-kode yang tidak bisa dimengerti. Kemudian enkripsi bisa diartikan dengan cipher atau kode. Kemudian deskripsi merupakan kebalikan dari enkripsi, yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya atau teks aslinya. Nah, kemudian kunci di sini dipakai untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Kunci tersebut menjadi 2 bagian, yaitu kunci rahasia atau private key dan kunci umum atau public key. Nah, di sini plain text atau teks aslinya dilakukan enkripsi atau menggunakan kunci, kemudian dilakukan ciphertext ke bentuk kode yang tidak bisa dimengerti. Nah, kemudian di deskripsi diubah bentuknya ke bentuk asli dari plain text ini. Nah, kemudian dilakukan kunci deskripsi, kemudian diubah ke bentuk aslinya. Seperti itu proses enkripsi dan deskripsi. Nah, kemudian secara sistematis proses atau fungsi tersebut yaitu enkripsi EM atau plain text message sama dengan ciphertext, kemudian dilakukan deskripsi, di dalamnya ada ciphertext diubah. Oke, jenis-jenis kriptografi sendiri ada algoritma simetri, algoritma asimetri, dan fungsi khas. Oke, kita akan membahas bagaimana itu algoritma kriptografi modern. Nah, di sini algoritma kriptografi modern umumnya beroperasi pada model bit ketimbang mode karakter seperti yang dilakukan oleh algoritma kriptografi klasik. Kalau modern itu menggunakan bit. Nah, kemudian seperti yang dilakukan pada cipher substitusi atau cipher transportasi dari algoritma kriptografi klasik. Nah, di sini dia menggunakan karakter. Oke, selanjutnya operasi dalam mode bit berarti semua data dan informasi baik kunci, plain text maupun ciphertextnya dirangkai menjadi sebuah string bit biner di mana hanya ada angka 0 dan 1 dalam biner tersebut. Oke, algoritma enkripsi dan deskripsi merupakan semua data dan informasi dalam bentuk rangkaian bit. Rangkaian bit yang menyatakan plain text dienkripsi menjadi ciphertext dan bentuk rangkaian bit kemudian dibalik lagi sedemikian rupa. Oke. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama itu ada kriptografi simetrik. Nah,
karena memakai kunci yang sama untuk kegiatan enkripsi maupun deskripsi. Contoh kriptografi simetrik yaitu seperti pada gambar. Di sini teks aslinya A, plain text, kemudian dilakukan enkripsi. Nah, pada saat di enkripsi dan deskripsi dia menggunakan kunci, key-nya di sini ciphertext, kemudian plain text-nya adalah B. Oke, blok cipher yaitu mesinnya dia berorientasi dan sekumpulan bit atau data per blok. Oke. Data encryption standar. Nah, di sini algoritma yang biasa disingkat DES dikembangkan di IBM di bawah kepemimpinan W.L. Tuchman pada tahun 1972. Oke, algoritma ini didasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel. Algoritma ini disetujui oleh National Bureau of Standard (NBS) setelah penilaian ketentuan oleh National Security Agency (NSA), algoritma Amerika Serikat. Skema dari algoritma DES di sini yang pertama, blok plaintext dipermutasi dengan matriks yang permutasi awal inisial permutasinya yaitu atau IP, initial permutation. Oke, kemudian yang kedua yaitu permutasi awal, kemudian dienkripsi sebanyak 16 kali perputaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Jadi encrypting di sini dilakukan sebanyak 16 kali. Jadi diulang-ulang terus dengan kunci yang berbeda. Oke, kemudian hasil encrypting kemudian dipermutasi dengan matriks yang permutasi balikan inverse initial permutation atau IP-1 menjadi blok ciphertext. Ini adalah skema global DES. Oke. Keamanan DES di sini ada panjang kunci, jumlah putarannya yaitu sebanyak 16 kali, kemudian kotak S, kemudian kunci lemah dan kunci setengah lemah digunakan pada setiap kunci perputaran. Kemudian ada International Data Encryption Algorithm atau IDA. Nah, di sini adalah algoritma enkripsi blok kunci yang aman dan rahasia yang dikembangkan oleh James Massey. Kemudian di sini pada algoritma IDEA, plaintext memiliki panjang 64 bit dan kunci panjang 128 bit. Metodologi dari algoritma IDEA menggunakan operasi yang berbeda seperti berikut. Yang pertama ada bit per bit XOR 16 bit subblok. Kemudian penambahan 16 bit integer modulo 2 pangkat 16. Perkalian 16 bit integer modulo 2 pangkat 16 ditambah 1. Operasi ini berlaku hukum distributif atau hukum asosiatif. Nah, ada pula langkah-langkah yang dibahas dalam makalah enkripsi IDEA seperti ini. Nah, ada pula algoritma gambar skema putaran algoritma IDEA. Di sini seperti ini ada penjelasannya berdasarkan pada setiap putaran dilakukan operasi-operasi seperti berikut. Yang pertama sampai ke seterusnya. Untuk proses deskripsi IDEA merupakan subblok kunci enkripsi dan subkunci deskripsi, subblok kunci. Kemudian yang ketiga itu ada Advanced Encryption Standard atau AES, merupakan standar enkripsi yang dengan kunci simetris yang diadopsi oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian ada proses shift dalam AES. Nah, dibahas di yang pertama itu pergantian bit subbit yang sama seperti DES, peralihan sama dengan pertukaran baris, campuran jalur sama dengan peralihan kiri, and XOR
bit-bitnya. Kemudian penambahan subkunci XOR bagian kunci dengan keputusan putaran. Seperti ini. Dilakukan on-type pad atau OTP. Seperti pada WhatsApp misalnya. Dilakukan inskripsi dan deskripsi. Contoh inskripsi pesan yang dilakukan seperti ini. Budi Dharma. Nah, kuncinya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Maka langkah-langkah yang dilakukan di bawah ini seperti ini. Plain text 1 itu B, plain text 20 U, plain text 3 itu D, plain text ke-8 itu I, seperti itu. Budi Dharma sehingga membentuk. Kemudian kuncinya juga dibuat seperti ini dari 0 sampai 8. Nah, hasil modifikasinya seperti ini, kemudian ciperteksnya juga dilakukan seperti ini. Jadi, enkripsi yang dihasilkan yaitu BFL, FLHVXTI, deskripsi pesannya. Kemudian hasil modifikasinya nanti kembali ke bentuk semulanya yaitu plain text Budi Dharma. Kemudian ada A5 di sini. Oke, ada juga membahas RC4. Dalam symmetric property. Ada juga rumus-rumus yang dibahas. Kemudian ada kriptografi asimetri. Nah, di sini ada kunci umum dan kunci rahasia juga yang digunakan. Kemudian RSA atau Reverse Samir Adlema ini adalah penemu dari ketiga orang. Di sini membahas prosedur membuat pasangan kunci. Lebih banyak pada asimetrik ini menggunakan angka perpangkatan. Digital signature algoritma DSA juga dibahas dalam makalah ini. Ada parameter DSA. Nah, di sini juga membahas kriptografi fungsi khas. Nah, di sini sering disebut sebagai fungsi satu arah, one way function, message design, fingerprint, fungsi kompresif, dan message authentication code atau MAC merupakan satu fungsi matematika yang mengambil masukan panjang variabel dan mengubahnya ke dalam urutan binar. Jadi ada angka 0 dan 1. Kemudian di sini dibahas mengenai MD5 atau message diges 5. Oke, ada juga membahas cara kerja MD5 dan penjelasannya seperti F itu fungsi nonlinear, MI menunjukkan blok 32 bit, dan di sini dan KI menunjukkan konstanta 32 bit. Ini menunjukkan tambahan modular di 2 pangkat 32. Oke, ada juga membahas contoh-contohnya dan langkah-langkahnya. Di sini juga membahas SHA1, Secure Hash Algorithm. Nah, seperti ini. Ini pembuatan message direct dengan algoritma SHA. Dan di sini membahas langkah-langkahnya, penambahan nilai pesanan, pengolahan pesan dalam blok ukuran 512 bit, ada jumlah perputaran yang dibahas juga fungsi pada F1. Nah, kemudian di sini pada bab 3 yaitu diberi kesimpulan dan saran. Di sini untuk kesimpulannya dapat diambil yaitu algoritma kriptografi digunakan untuk menyembunyikan atau mengamankan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Nah, di sini ada 3 fungsi dasar yaitu enkripsi, deskripsi, dan kunci. Kemudian algoritma kriptografi tadi yang dibahas pada DES, IDA, AS, OTP,
A5, FC4, RSA, DH, SCC, DSA, MD5, SH1, namun paling sering digunakan yaitu AS, RSA, dan MD5. Oke, saran penyusunan makalah ini untuk mengembangkan makalah selanjutnya agar dapat disertai implementasi dari setiap algoritma tersebut dan menggunakan bahasa pemrograman tertentu beserta simulasi setiap langkah-langkahnya. Ini referensi yang dapat diambil, kemudian mungkin seperti itu saja. Secara singkatnya, penjelasan mengenai makalah algoritma kriptografi modern. Oke, nah, terima kasih atas kesempatannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.